Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan semuanya, saya Dewi Karmila Adawiyah dari kelas MB21KA. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pengantar kepailitan. Kepailitan sendiri di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, yang dalam pasal 2 menyebutkan yang pertama, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang kedua, permohonan dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa kreditor dalam ayat ini ialah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitur dan haknya untuk didahulukan. Ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU menyatakan bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit ialah apabila debitur sendiri telah berhenti membayar utangnya, bukan karena tidak sanggup. Dengan kata lain, berhenti karena debitur tidak berkeinginan membayar utangnya. Menurut pasal 1 ayat 1 UUK PKPU disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat meminta pernyataan pailit ialah debitor, seorang atau lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, dan BPAM. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah satu seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Selanjutnya, ada tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan sendiri dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagi kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Ada dua fungsi sekaligus. Yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberian jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak dapat berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutang kepada semua kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-kreditur lainnya. Yang selanjutnya ada syarat-syarat kepailitan. Syarat sendiri untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, antara lain yang pertama, syarat adanya dua kreditor atau lebih menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pailit tidak dapat dilakukan apabila debitur hanya memiliki satu utang atau satu kreditor saja. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kepailitan yang mengharapkan pelunasan utang-utang debitur pada kreditor secara seimbang dan adil. Jadi, setiap kreditor atau konkuren mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan yang sama dari hak debiturnya. Yang kedua, adanya syarat harus adanya utang. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syarat ini diperlukan karena tanpa adanya utang maka debitur tidak memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada kreditor sehingga tidak dapat dimintai permohonan pailit. Yang ketiga, syarat cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat ini yaitu syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditangguh, menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Yang terakhir ada debitor berada dalam keadaan insolvent, yaitu keadaan di mana debitur tidak lagi mampu membayar utang-utang kepada kreditor. Jadi kreditor tersebut merupakan hak yang sangat penting di dalam kepailitan karena dengan adanya ketidakmampuan tersebut, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap kekayaan debitur melalui putusan pengadilan sehingga kreditor dapat menerima haknya. Selanjutnya ada asas-asas kepailitan. Yang pertama ada asas keseimbangan, yaitu asas di mana suatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan perantara dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan perantara dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. Yang kedua ada asas keberlangsungan usaha, yang dimana asas tersebut dapat
ketentuan untuk memungkinkan perusahaan debitur dan prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga ada asas keadilan. Asas ini adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Yang terakhir ada asas keamanan, yang dimana semua kreditor berhak atas pembayaran piutangnya secara adil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan bisa dikatakan failit, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor keuangan, utang yang menumpuk. Hal ini bisa terjadi karena alasan seperti penjualannya menurun, biaya yang tinggi, investasi yang gagal, ketidakmampuan untuk membayar utang, kondisi keuangan yang tidak sehat. Yang kedua ada faktor non-keuangan, manajemen yang buruk. Keputusan yang salah oleh manajemen perusahaan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan difficult membayar utang. Perubahan kondisi pasar. Jika kondisi pasar berubah secara signifikan, hal ini dapat berdampak negatif pada perusahaan dan difficult membayar utang. Yang kedua ada bencana alam atau force majeure. Bencana alam atau force majeure lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada aset perusahaan dan difficult membayar utang. Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan perusahaan failit, seperti penipuan. Jika manajemen perusahaan melakukan penipuan, hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan difficult membayar utang. Gugatan hukum. Jika perusahaan digugat dan kalah dalam persidangan, hal ini dapat menyebabkan perusahaan harus membayar ganti rugi yang besar dan difficult membayar utang. Yang ketiga ada perubahan peraturan. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang merugikan perusahaan, hal ini dapat difficult merupakan perusahaan untuk membayar utang. Contoh kasusnya, ada beberapa contoh kasus perusahaan yang dinyatakan failit di Indonesia. Yang pertama ada PT Merpati Nusantara Airlines. Maskapai penerbangan ini dinyatakan failit oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 karena memiliki utang senilai 10 triliun lebih kepada para krediturnya. Yang kedua ada PT Sentul City Tbk. Perusahaan pengembang properti ini dinyatakan failit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020 karena memiliki utang senilai 10 triliun kepada para krediturnya. Yang ketiga ada PT Global Mediacom Tbk. Perusahaan media ini dinyatakan failit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020 karena memiliki utang senilai 6 triliun kepada para krediturnya. Baik, selanjutnya ada pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap suatu perusahaan ataupun individu yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang pertama ada kreditur. Kreditur adalah pihak yang memiliki klaim terhadap debitur yang tidak dilunasi. Kreditur dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau barang dengan kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh debitur. Kreditur seringkali adalah pihak yang paling sering mengajukan permohonan kepailitan untuk memaksa debitur membayar hutang-hutangnya. Yang kedua ada debitur. Debitur sendiri dapat mengajukan diri untuk dinyatakan failit dalam beberapa yurisdiksi disebut penghutang jika ia tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya. Ini adalah langkah yang diambil ketika debitur melihat bahwa ia tidak bisa mengatasi beban utangnya dan membutuhkan perlindungan hukum untuk mengelola likuidasi atau restrukturisasi keuangan. Yang ketiga ada BPKP atau Badan Pengawas Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Di beberapa yurisdiksi, badan pengawas atau otoritas terkait memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan kepailitan jika mereka meyakini bahwa debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan proses hukum kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat ada pemegang saham. Dalam kasus perusahaan, pemegang saham juga dapat memiliki kepentingan untuk mengajukan kepailitan jika mereka percaya bahwa perusahaan tidak lagi dapat beroperasi dengan baik dan lebih baik untuk dilikuidasi atau direstrukturisasi. Namun dalam kebanyakan kasus, pihak yang memiliki klaim keuangan atau kreditur memiliki prioritas dalam mengajukan permohonan kepailitan. Selanjutnya juga ada Menteri Keuangan yang menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Selanjutnya ada fungsi lembaga kepailitan dan PKPU. Yang pertama ada fungsi dari lembaga kepailitan yaitu mengelola prosedur kepailitan.
Mereka menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan permohonan kepailitan, proses pengadilan, likuidasi aset, dan pembagian hasil likuidasi kepada kreditur. Yang kedua, perlindungan kepentingan kreditur. Dalam fungsi ini, mereka memastikan bahwa kreditur memperoleh pembayaran seadil mungkin dari aset yang tersedia setelah likuidasi, sesuai dengan prioritas klaim yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin kepatuhan hukum. Lembaga kepailitan memastikan bahwa semua proses hukum terkait dengan kepailitan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk debitur dan juga kreditur, dihormati dan juga dilindungi. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan juga edukasi. Beberapa lembaga kepailitan juga memberikan pelatihan dan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang proses kepailitan dan mendorong penanganan yang lebih efektif dari kasus-kasus kepailitan. Selanjutnya ada fungsi dari PKPU. Yang pertama, memberikan kesempatan restrukturisasi. PKPU memungkinkan debitur untuk menunda kewajiban pembayaran hutangnya selama periode tertentu. Hal ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi keuangan dengan tujuan agar dapat melunasi hutangnya atau menyelesaikan masalah keuangan lainnya. Yang kedua, perlindungan dari tindakan hukum. Selama masa PKPU, debitur dilindungi dari tindakan hukum oleh kreditur untuk menagih hutang. Ini memberikan ruang bagi debitur untuk bekerja sama dengan kreditur dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, meningkatkan peluang keselamatan usaha. PKPU dapat membantu menjaga keselamatan usaha debitur dengan memberikan waktu tambahan untuk memperbaiki situasi keuangan. Hal ini dapat mencegah likuidasi yang mungkin merugikan semua pihak tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang time frame proses permohonan pailit. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini tuh ada langkah yang harus dilakukan, yaitu permohonan pailit dimulai dari staf pengadilan niaga mencatat pendaftaran hingga ke tahap akhir, yaitu pengadilan mengirimkan keputusan. Selanjutnya ada frame proses permohonan PKPU. Bisa dilihat dari gambar berikut. Dimulai dari permohonan PKPU, lalu dihadapkan oleh dua pilihan antara diajukan oleh debitur sendiri ataupun diajukan oleh kreditur, dan hingga sampai tahap akhir akan menentukan berakhir dengan damai atau berakhir dengan pailit. Adapun akibat dari hukum kepailitan, yang pertama itu ada pembekuan aset. Ketika sebuah perusahaan atau individu dinyatakan pailit, aset mereka akan dibekukan. Yang kedua, ada pengawasan oleh kurator. Seorang kurator akan ditunjuk sebagai mengelola dan mengawasi aset debitur. Yang ketiga, pembayaran utang. Hasil penjualan aset akan digunakan untuk membayar utang kepada direktur secara proporsional. Adapun akibat dari hukum PKPU. Yang pertama itu ada penundaan pembayaran utang. PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk menunda pembayaran utang mereka selama periode tertentu, bertujuan untuk memberikan waktu bagi debitur untuk menstrukturisasi utangnya. Yang kedua ada perlindungan dari kreditur. Selama periode PKPU, debitur dilindungi dari tindakan hukum oleh kreditur, seperti penyitaan aset atau tuntutan hukum lainnya. Yang ketiga ada negosiasi dengan kreditur. Debitur akan bernegosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai restrukturisasi utang jika rencana pembayaran baru. Adapun pencegahan untuk kepailitan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah kepailitan, seperti melakukan manajemen keuangan yang baik. Yang kedua, melakukan diversifikasi bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan kreditur. Yang keempat, membantu kondisi pasar. Yang kelima, mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi, kepailitan adalah hal yang serius yang dapat berdampak besar pada perusahaan, karyawan, dan kreditur. Dengan memahami penyebab kepailitan dan melakukan langkah-langkah pencegahan, perusahaan dapat mengurangi risiko dinyatakan pailit. Mungkin cukup kesekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.